Ah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Eh, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tafsir yang dibacakan adalah dari kitab Taisir Kalamir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, buah karya dari Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan sekarang kita masuk kepada tafsir surat Al-Humazah, dan ini adalah Makkiyah yang terdiri dari 9 ayat. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai, Ana minta salah seorang untuk membacakannya. Tadi siapa? Ustaz Asep ya. Nah, Fadul Ustaz. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Ustaz. Nah, Fadul. Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Baca tafsiru dulu surah. ini ya. Oh Oh, iya ya, ayatnya. dari atas. Nah, Tafsiru suratil humazah wa hiya makiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. yakfi. Ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al terfirman wailul likulli humazatil lumazah. Wail nih, kecelakaan. Atau wail juga dimaknai dengan sebuah lembah di Jahanam yang mengalir kepadanya nanah dan darah-darahnya para penghuni neraka. Kemudian orang tersebut diancam untuk kemudian ditenggelamkan, dipaksa meminum cairan yang ada di lembah tersebut sebagai penghinaan untuknya. Ya, dan di dalam Al-Quran yang surat yang diawali oleh wail itu ada dua, yaitu Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, dan juga wailul lil mutaffifin. Ya, dua surat yang diawali dengan wail. Dan ini kedua-duanya berkaitan dengan muamalah dengan manusia. Ya, ketika dosanya kepada Allah semata, seperti dia misalkan minum khamar atau ya berzina atau perkara yang itu hubungan dengan Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Tapi ini berbicara, dua surat ini berbicara tentang kedoliman kepada sesama. Dan itu namanya dosa yang muta'addi. Ya. Ada objek penderita di sana. Maka diancam dengan wail. Ya. Al-Mutaffifin ini berkaitan dengan kedoliman berupa kecurangan di dalam takaran dan timbangan. Kalau membeli ingin disempurnakan takaran dan timbangannya. Kalau menjual justru dikurangi. Ini muamalah dengan manusia. Terkait dengan ya, curang di dalam timbangan. Adapun dalam surat Al-Humazah ini terkait dengan kehormatan. Ya. Di mana Allah ancamkan wail bagi orang yang kemudian dia menjatuhkan kehormatan saudaranya. Baik dengan isyarat, perbuatan, atau dengan lisannya. Dan dengan lisan ya termasuk di dalamnya ketika di belakangnya berupa gibah dan namimah, mengadu domba, atau berupa celaan langsung di hadapan orangnya. Ini semua termasuk kepada ancam yang diancam ya, dengan surat ini. Nah, Allah Ta'ala mengancam wailul likulli humazatil lumazah. Wadi neraka jahanam yang mengalir kepadanya darah dan nanah-nanah.
Atau juga maknanya yaitu kecelakaan, kebinasaan. Bagi siapa? Humazatil lumazah. Ya, nanti kita bahas ya. Di antara di sini ini banyak tafsirnya ya. Syekh Sa'di di sini mengambil bahwa humazah ini yaitu orang yang mencela dengan isyarat dan perbuatan. Sementara rumazah dia mencela dengan lisan. Alladzi jama'a mala wa addadah. Yang di antara sifat mereka itu, sifat yang lain dari mereka itu, biasanya mereka itu adalah orang yang senang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya untuk berbangga dengannya. Ya karena kesombongan makanya dia menjatuhkan kehormatan orang lain, menghinakan orang lain karena kesombongan. Ya, yahsabu anna malahu ahlada. Dan dia menyangka bahwa harta tersebut akan membuat dia kekal. Ya. Kemudian Allah Ta'ala bantah, kala la yumbadzanna fil khutamah. Sama sekali tidak. Ajal Allah kalau sudah datang tidak akan ditangguhkan meskipun sedetik. Justru Allah ancam dalam di sana waqiah ba'dal qasam. Jadi demi Allah la yumbadzanna tu bi izatina, demi kemuliaan kami. La yumbadzanna fil khutamah. Sungguh pasti dia akan dilemparkan kepada khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Nah, ini pertanyaan yang diulang li ta'dim wa tahwil untuk menunjukkan ini perkara yang besar untuk menakut-nakuti. Sebagaimana di kita pun banyak dalam bahasa kita. Nusa Kambangan. Tahukah kamu apa Nusa Kambangan? Nah, itu untuk diulang itu untuk tahwil. Itu perkara yang besar. Itu perkara yang menakutkan. Tahukah kamu apa itu khutamah? Kemudian Allah menjelaskan khutamah adalah narullahil muqaddah. Api Allah yang dinyalakan. Didapatkan kepada Allah Ta'ala dita'zim. Menunjukkan ini bukan api yang biasa. Api yang luar biasa. Yang Allah nyalakan. Ala titatali wa ala afidah. Saking panasnya api tersebut. Ya api tersebut sampai ya menembus kepada hati. Jadi tidak hanya membakar jasad. Tapi juga sampai membakar hati. Saking panasnya. Inna alaihi mu'sadah. Tidak hanya itu. Ya, bahwa api tersebut itu ditutup rapat atas mereka. Jadi neraka itu ditutup. Ya, terbayang pengapnya, panasnya, ya, apa, asapnya itu, sesaknya di dalamnya seperti apa. Ini mengerikan. Ditambah lagi fi amadi mumaddadah. Dan dia itu disiksa dengan tiang yang panjang. Allah alam kaifiyatnya seperti apa. Ya, ada sebagian mengatakan dia diikat di tiang tersebut, ya, sambil disiksa. Ini mengerikan. Ada yang mengatakan tiang tersebut adalah menjadi palang-palang di pintu-pintu neraka sehingga mereka sama sekali tidak bisa keluar. Nah, inilah surat Al-Humazah. Nah, Abdullah Islamir. Assalamualaikum. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-ayatul ula wail ay wa'idun wa wabalun wa syiddatu azabin likulli humazatil lumazah ay alladhi yahmazun nasa bifi'lihi wa yalmazuhum biqawlihi falhammazu alladhi ya'ibun nasa wa yat'unu alaihim bil isyarati wal fi'li wal lammaz alladhi ya'ibuhum biqawlihi. Al-ayatus tsaniyah wa min sifati hadzal hammaz al-lammaz annahu la hamma lahu siwa jam'il mali wa ta'didihi wal gibtati bihi wa laysa lahu ragbatun fi infaqihi fi turuqil khairati wa silatul arhami wa nahwu dzalik. Al-ayatus tsalisah yahsabu bijahlihi annama lahu akhladah fid dunya falidzalika kana kad kana kadduhu kadzuhu Nah, kana kadduhu
وسعيه كله في تنمية في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر. الآية الرابعة إلى السابعة كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة تعظيم لها وتهويل لشأنها ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. الآية الثامنة ومع هذه الحرارة البالغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها ولهذا قال إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية. Nah, wailun. Kata firman wailun. Ay wa'idun wabalun wa syiddatu azabin. Ya, tadi ada dua penafsiran ya. Bisa wail itu maknanya adalah lembah yang ada di neraka jahanam yang mengalir kepadanya darah dan nanah-nanah para penghuni neraka. Diancam dengan itu. Dia akan ditenggelamkan dan dipaksa untuk meminumnya. Air yang sangat menjijikkan, yang anyir ya, dingin, menyebalkan. Juga di antara penafsiran wail di sana adalah wa'id, ancaman, wabalun, kebinasaan, dan adab yang sangat keras. Ini yang diancamkan. Untuk siapa? Likulli humazatil lumazah. Bagi setiap orang yang humazah dan lumazah. Ay alladhi yahmizun nasa bifilihi wa yalmizuhum biqaulihi. Itu orang yang ya mencela manusia atau menghinakan, merendahkan manusia, menjatuhkan kehormatan manusia dengan perbuatannya atau dengan isyarat dan mencela mereka dengan ucapannya. Fal hammaz alladhi ya'ibun nasa wa yat'unu alaihim bil isyarati wal fi'li. Maka lemaz, ya hammaz adalah orang ya'ibun nas yang menyebutkan aib manusia ya, untuk menjatuhkan kehormatannya. Wayat unu dan mencela mereka baik dengan isyarat maupun dengan perbuatan. Sementara lamaz ada alladhi yu'ibuhum biqaulihi, orang yang ya, menyebutkan aibnya, mencela mereka dengan ucapannya. Wa min sifati hadzal hammaz al-lamaz annahu la hammalahu siwa jam'il mali wa ta'didihi wa ghibtati bihi wa laysa lahu raqbatun fi infaqihi fi turuqil khairati wa silati alhami wa nahwi dzalik. Di antara sifat ya biasanya orang seperti ini di antara sifatnya adalah ya sifat hamaz dan lamaz. La hamalahu, dia tidak memiliki keinginan ya, tidak memiliki cita-cita ya, keinginan terbesar ya, kecuali hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dan senang berbangga dengannya. Gibtah, senang berbangga-bangga dengannya. Jadi ini sifatnya.
ada kesombongan pada dirinya. Yang senangnya ya mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya untuk berbangga. Ini di antara sebab kenapa kemudian dia menghinakan manusia, merendahkan kehormatan manusia. Walisalahu raghbatun fi infaqihi fi turuqil khairat. Dan tidak ada keinginan bagi dia untuk menginfakkan hal tersebut di jalan-jalan kebaikan. Ya, dia bakhil dan menganggap kebahilan tersebut adalah baik untuknya. Dan dia tidak menggunakannya untuk silaturahim dan lain sebagainya. Ya, makanya dalam hadis itu ya justru barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ya, dan tidak hanya sekedar menyambung silaturahmi, tapi banyak memberikan hadiah. Tahadu, tahabu. Banyak memberikan hadiah lah kalian. Misalkan akan saling mencintai. Ya, adapun orang seperti ini tidak. Ya, dia mengumpulkan harta, di antara sifatnya dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dan berbangga dengannya. Dan bakhil dengan harta tersebut. Ini ciri. Ya, al-hammaz dan lamaz. Di antara sifatnya. Kemudian yahsabu bijahlihi anamalahu akhlada. Dan dia mengira dikarenakan kejahilannya, dia mengira kalau hartanya itu akan membuat dia abadi, memanjangkan umurnya, hidupnya. Walidzalik kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati malihi. Oleh karenanya maka semua upayanya, jerih payahnya, usahanya, semuanya dia curahkan untuk mengembangkan hartanya. Alladzi yadhunnu annahu yanmi umrahu, yang dia sangka kalau ya, hartanya tersebut bisa memanjangkan umurnya. Ya, kalau banyak harta nanti bisa panjang umur, kesehatannya terjaga. Kalau kulitnya agak kendor, tinggal dioperasi plastik. Ya, ini persangkaannya akan memperpanjang umurnya. Walam yadri annal bukhla yak yaksiful a'mara wa yakhrabud diyara wa anal birra yazidu fil umri. Dan dia tidak tahu bahwa justru kebahilan itu akan memendekkan umurnya dan akan menghancurkan rumah-rumah. Maksudnya bisa menghancurkan rumah tangga gara-gara kebahilan. Ya, dan justru malah albir, kebaikan itu akan menambah umur. Ya, ada sebuah catatan yang menarik dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u Dawa, ya, di halaman 87 ya. 788 ya. Beliau mengatakan ya fal hayatu fil haqiqah hayatu qalb. Jadi kebaikan itu justru akan menambah umur. Maka ketahuilah bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati. Wa umrul insan muddatu hayatihi falaisa umruhu illa awqata hayatihi billah. Dan umur manusia adalah yang sesungguhnya umur manusia itu ya adalah kehidupan hatinya, ya masa hidup hatinya. Ya, dan tidak ada umur bagi dia, bagi seorang kecuali waktu-waktu kehidupan dia bersama dengan Allah Ta'ala. Ketika usianya itu digunakan untuk ketaatan di jalan Allah Ta'ala. Fatilka sa'atu umrihi, maka itulah ya saat-saat itu, jam-jam dari umurnya. Itulah umur yang sesungguhnya. Umur yang digunakan untuk ketaatan di jalan Allah Ta'ala. Falbiru wa taqwa wa ta'atu tazidu fi hadhil awqati allati hiya haqiqatu umrihi. Maka kebaikan, ketakwaan, ketaatan itu menambah waktu-waktu tersebut yang dia adalah hakikat umurnya. Jadi justru semakin banyak kebaikan,
itu menunjukkan umurnya, yang hakikatnya umur dia itu adalah umur yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan umurnya itu semakin panjang. Maka semakin banyak kebaikan, justru itulah yang akan memperpanjang umur seseorang. Berkah umurnya. Ya, atau bisa jadi juga Allah panjangkan umurnya secara hakiki dengan kebaikan-kebaikan. Dan kedua-duanya telah Allah takdirkan. Umur dan sebabnya sudah Allah takdirkan. Ya, ya, jadi justru kebaikan akan memperpanjang umur nih, berkah umur nih. Dan juga ketika sudah mati dia banyak sedekah jariahnya yang itu menjadi kebaikan-kebaikan bagi dia meskipun dia sudah mati, terus mengalir pahala untuknya. Seolah-olah dia hidup lebih panjang lagi. Atau ilmu yang bermanfaat. Dia tulis sebuah kitab seperti para ulama. Dan mereka seolah masih hidup ya, di tengah majelis-majelis ilmu. Dan kebaikannya terus sampai hari ini. Apa yang ditulis oleh para ulama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Kebaikan yang berpanjang umur. Ya, justru kebahilan itu memendekkan umurnya sehingga umurnya keberkahannya itu hilang. Ya, wala umrolahu siwaha, maka tidak ada umur bagi seseorang kecuali waktu-waktu itu, yaitu umur yang dihabiskan bersama Allah Ta'ala, umur yang dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, terkait dengan maksiat ya. Semua termasuk bahir dan sebagai maksiat. Beliau berkata, anal ma'asi yuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wala budda. Ada maksiat itu memendekkan umur dan menghilangkan keberkahan dari umur tersebut. Ya, karena hakikat umur seseorang adalah apa yang digunakan di ketaatan di jalan Allah Ta'ala. Fa inal birra kama yazidu fil umri. Sementara justru kebaikan itu menambah umur. Fal fujur yuqassirul umra. Sementara perbuatan-perbuatan fujur, dosa-dosa, keburukan itu memendekkan umur. Ya. Jadi orang ini salah. Makanya Allah bantah, kalla, sama sekali tidak. Kenyataannya tidak seperti apa yang mereka sangka. La yumbadanna, dan sungguh pasti dia akan dilemparkan. Yutrohana, dia akan dicampakkan fil khutomah, ke dalam neraka khutomah. Wa ma adraka mal khutomah, tahukah engkau apa itu khutomah? Ya, ini mengulang-ulang seperti ini ditanyakan lagi, ta'limun laha wa tahwilun li sya'niha, untuk mengagungkan ya apa itu khutomah dan untuk menakut-nakuti dengan keadaannya. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Suma fassarah biqauli, kemudian Allah Ta'ala menafsirkan khutamah dengan firman-Nya narullahil muqadah. Allah idafatan kepadanya, idafatul makhluk ilal khaliq litasyrif ya, untuk pengagungan, untuk pemuliaan, menunjukkan ini bukan api yang sembarangan. Api Allah seperti naqatullah, unta Allah, baitullah, rumah Allah. Ya, bahwa ini adalah bukan api yang biasa. Ya, api Allah yang dinyalakan. Supaya kita takut ya. Alati waquduhan nasu wa hijaratu, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Api yang sangat panas, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, mengerikan ya. Alati min syiddatiha, yang dikarenakan karena saking panasnya api tersebut, tattali'u 'alal afidah, dia tembus sampai ke hati. Ai tanfadhu minal ajsam ilal qulub, menembus ya, tembus dari jasad sampai ke hati. Dan ini balasan yang setimpal, ajaza'u min jinsil amal. Ya, sebagaimana ketika di dunia ya, ucapan mereka itu ketika mencela itu betul-betul menusuk ke dalam hati, merobek hati, ya, jadikan
panas dan rasa yang tidak mengenakkan, ya, tembus sampai ke hati, maka balasannya pun dia akan diazab dengan api yang saking panasnya tidak hanya membakar jasadnya, tapi tembus sampai ke dalam hatinya. Ini jelas balasannya setimpal. Ya. Wa mahadil hararatil balighah, bersamaan dengan panasnya yang dahsyat ini, hum mahbusuna fiha, mereka itu dikurung, ya, dikurung di dalamnya, ya. Qad aisu minal khuruji minha, dan sungguh, ya, mereka berputus asa untuk bisa keluar darinya. Walihada qala, oleh karena Allah Ta'ala berfirman, inna alaihim mu'sadah, sesungguhnya api tersebut itu ditutup rapat atas mereka. Tutup rapat. Kalau presto kan cuman apinya di bawah, di atasnya ya masih pakai air. Itu nggak ada apa-apanya. Ini dibakar di dalam api yang begitu panas, yang api di dunia itu hanya satu bagian saja. Cuma di sana di 70 kali lipat, panas yang luar biasa. Mereka ditutup, air muglakoh, tertutup rapat. Nggak ada celah, nggak ada jalan keluar. Terbayangnya bagaimana sesaknya, bagaimana sumpeknya, panas yang, dan mereka kalau sudah sampai, ya, kalau terbakar sampai ke hatinya, nggak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menjerit dan menangis. Ya, untuk orang kafir itu selamanya. Waliyadzubillah. Ada orang beriman, ya mungkin dia singgah, tapi jangan berharap. Sedetik pun kita berada di tempat tersebut, kita tidak akan pernah bisa bersabar. Siksaannya mengerikan. Ya, kemudian ditambah lagi kengeriannya fi amadin min khal min khalfil abwab, ya, dengan dia disiksa di tiang yang berada di belakang pintu, mumaddada, yang dipanjangkan yang tersebut, la ala yakhruju minha, agar supaya mereka tidak bisa keluar dari api tersebut. Kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha, setiap kali mereka menginginkan, berkehendak untuk keluar dari api tersebut, mereka dikembalikan ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Nas'aluhu al-afwa wal afiyah. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala itu pengampunan dan keselamatan. Itulah tafsir singkat surat Al-Humazah. Nah, ya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk faedahnya. barakallahu. Nah, Ustaz ada dua pertanyaan ini. iya, Yang pertama, bagaimana ketika seseorang itu dia melakukan kebaikan di masa lalu, tapi dia belum tahu dalil kebaikan itu. Semisal dia menyingkirkan gangguan di jalan, Ustaz, tapi dia tidak tahu keutamaan hadis menyingkirkan gangguan di jalan bagi kaum muslimin. Nah, apakah ketidaktahuan itu tetap amal baiknya itu berpahala, Ustaz? ya jelas ya, amal baik itu bertingkat-tingkat. Meskipun tidak tahu itu adalah kebaikan, tapi ya secara akal, dalil akal, dia mengetahui itu adalah perkara yang baik. Mm-mm. Menyelamatkan orang lain dari gangguan di jalan. Hanya dengan itu saja itu adalah sebuah kebaikan. Mm-mm. Apalagi kalau dia tahu bahwa menyingkirkan gangguan di jalan itu merupakan bagian dari iman. Ya, Ya. makanya iman bid'un wa sab'una syubah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u subatun minal iman. Dia tahu ini konsekuensi dari iman. Ya, insya Allah dia dapat pahala. Ya, cuman pahala itu bertingkat-tingkat. Semakin kita mengilmuinya, maka pahalanya semakin besar. Kita menghadirkan niat-niat yang baik di dalamnya. Ya, Masya Allah. Nah, Ustaz, nah, jazakallah Ustaz untuk ya. pertanyaannya. Dan Untuk ya jawaban. juga Hmm. Allah maha asyakur, ya, maha bersyukur, ya.
Hmm. Sekecil apapun perbuatan hamba, Allah maha apa menghargainya. Allah maha menghargai dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlimpah. Nah, Nah, terus kemudian yang kedua apa? yang kedua, Ustadz, ini terkait terkait merusak kehormatan kaum muslimin, Ustadz. Eh, Ya, dalam fenomena fenomena apa ya politik gitu saja. Terkadang iya. terkadang kaum muslimin eh, lupa diri kemudian atau karena kejahilannya dia menghujat pemimpinnya, baik itu Mm-mm. di kala di publik maupun di media, Ustadz. Nah, bagaimana Iya. cara bertobat untuk itu, Ustadz? Sedangkan Ya ini dia kan apa? Dia melazimkan untuk menghinakan eh, saudaranya kaum muslimin yang qadarullah diberi amanah sebagai pemimpin gitu, Ustaz. betul, ini Bertobat dari satu, menggibahi mereka itu bagaimana gitu, Ustaz? ya ini jelas ya, ini merupakan sesuatu yang membuat kita prihatin ya. Karena banyaknya orang melakukan, banyaknya dilakukan sehingga itu seolah perkara yang biasa. Hmm. Bagaimana sebuah kaidah, eh, kata-kata hikmah ya, ini. Kasratul masas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi menghilangkan sensitivitas. Hmm. Kalau misalkan menggibahnya di hadapan orang-orang yang tidak melakukan gibah, itu sesuatu yang kayaknya nggak enak banget ya, dosa besar. Tapi ketika itu dilakukan sering, itu rasa itu hilang, Hmm. rasa bersalah itu menjadi hilang. Seperti orang minum khamr, satu kali mungkin dia masih merasa berdosa, dua kali, semakin sering dia semakin menganggap itu perkara yang biasa. Termasuk di kita itu musibah ini. Bagaimana manusia itu sudah tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut untuk menggibahi saudaranya, apalagi pemimpin. Dosanya lebih besar. Yang diperintahkan untuk dijaga kehormatannya, tidak boleh dipermalukan. Ya, dan apa kemudian berdalih dengan ini adalah nasihat. Nasihat itu bukan seperti itu. Nasihat itu iradatul khair lin mansuh, menginginkan kebaikan bagi orang yang diberikan nasihat. Ya kalau kemudian aib-aibnya disebutkan di hadapan orang banyak, itu bukan nasihat. Hmm. Itu merendahkan, Hmm. mencela. Dan itu bentuk bugot, bentuk memberontak sebetulnya. Karena Hmm. dampaknya manusia nanti akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Kalau sudah chaos, ya, yang terjadi apa? Bisa jadi perang saudara. Masing-masing mengangkat pemimpinnya. Dan kalau sudah terjadi perang, itu sulit untuk dipadamkan. Tertanam dendam masing-masing. Sulit untuk dipadamkan. Kerusakan jauh lebih berat. Makanya kalau orang yang berpikir panjang, dia tidak akan melakukannya. Hmm. Makanya petunjuknya kalau kita ada nasihat untuk mereka, pegang tangannya, berbicara empat mata, nasihati dengan cara yang baik. Berikan solusinya kalau kita tahu solusinya. Jika diterima, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Jika tidak diterima, sudah kewajiban kita sudah gugur. Jangan keluar-keluar di luar. Hmm. Tidak boleh seperti itu. Pemimpin itu punya kedudukan. Kita saja kalau dinasihati di depan orang banyak, kita tidak akan terima. Hmm. Kayak Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i saja. Nasihat itu ke aku dengan baik. Itu ya, sir saya bersembunyi ya. Berduaan kasih nasihat. Ya, kalau aku dinasihat di depan orang banyak ya, maaf kalau aku tidak akan menurutinya. Karena itu bukan nasihat. Itu adalah bentuk menghinakan. Ya. Hmm. Terus ada juga orang yang menyebutkan, kan saya menyebutkan sesuai dengan fakta. Itulah gibah. Kalau menyebutkan sesuai dengan fakta, itu namanya gibah. Hmm. Tapi kalau tidak sesuai dengan fakta, itu namanya buhtan. Hmm. Anu cek sunama fitnah teeta. Menuduh tanpa bukti. Hmm. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, atadruna mal ghibah? Tahu kalian apa itu ghibah?
Para sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kemudian Rasul menjelaskan apa itu gibah. Dikruka ahoka bima yakroh. Jadi gibah itu engkau menyebutkan tentang saudaramu perkara yang dia nggak suka. Itu disebutkan. Itulah gibah. Ya. Kemudian ketika para sahabat bertanya, ya, in kana fi akhi ma'aku, jika kalau pada diri saudaraku itu sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Apanya yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta, kenyataan. Ya, maka Rasulullah menjawab, in kana fihi matakul faqad faqad tabtahu. Faqad faqad igtabtahu. Jika keadaan dia itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan, kau telah menggibahinya. Wa ilam yakun faqad bahat tahu. Tapi apa yang kau katakan itu tidak ada pada dirinya, maka engkau telah memfitnahnya. Engkau menuduh tanpa bukti. Ya, meskipun ada datanya sesuai dengan kenyataannya, tetap tidak boleh itu kemudian diumbar di hadapan publik. Kalau mau datang kepada pemimpin, sebutkan saya punya data seperti ini, kemudian sampaikan. Seandainya kalau ada solusi, sampaikan. Jangan depan umum, ya. Dan itu lebih karena di kita di medsos ya, itu justru itu mencela di hadapan orangnya langsung kan. Nah, itu lebih buruk lagi. Hmm. Tidak akan dilakukan kecuali orang yang memang hatinya rusak. Gak ada sensitivitas hatinya. Kalaupun dia diperlakukan seperti itu, tentu dia tidak akan terima. Dan mereka berdalih bahwa ini adalah, saya mengucapkan ini sebagai nasihat, sebagai kontrol dan sebagainya. Ini lebih parah lagi. Hmm. Dia sudah tidak menganggap itu sebagai dosa, tapi sesuatu yang lumrah. Hmm. Bahkan dianggap sebuah Jika sebuah kebaikan ya untuk perbaikan bangsa. Nggak akan memperbaiki yang seperti itu. Yang memperbaiki itu nasihati dengan cara yang baik, sampaikan solusinya. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak, sudah gugur kewajiban. Kemudian perkara yang penting apa? Doakan. hmm. Makanya para sahabat itu kalau aku punya doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin. Karena kalau untuk aku sendiri, kebaikannya hanya untuk aku sendiri. Tapi kalau diberikan kepada pemimpin, maka kebaikan itu meluas. Bahkan kita pun dapat kebaikannya juga. Doakan, baru itu solusi. Nah, agar supaya Allah Ta'ala membimbing dia, berikan hidayah kepada dia untuk bisa memimpin dengan baik. Jadikan orang-orang sekitarnya orang-orang soleh yang memberikan masukan yang baik. Seperti itu, ya bukan kemudian dengan mencela. Apalagi dengan demo turun ke jalanan akhirnya anarkis. Itu bukan solusi, justru itu polusi, bukan tambah baik. Kalau sudah demo kan orang nggak bisa, ya sangat mudah untuk kemudian diprovokasi, akhirnya terjadi pengerusakan, terjadi eh, pembunuhan dan lain sebagainya. Gak ada kebaikannya. Ya, makanya demonstrasi itu bukan dari Islam dan haram hukum. Hmm. Tapi Islam punya cara yang lebih elegan, lebih lebih aman, lebih terjaga. Karena nasihat itu bagian dari ibadah. Harus dijaga keikhlasannya. Ya. Memang jiwa itu sangat suka untuk menghukumi karena dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi itu hawa nafsu dan akan berujung dengan penyesalan. Dan mereka yang mencela para pemimpin, ya, baik itu menggibahi, apalagi dia tahu bahwa ini akan disiarkan. Mereka akan mempertanggungjawabkan setiap lafaz yang mereka ucapkan. Hmm. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu lafaz ucapan kecuali di sisi ada malaikat yang raqib senantiasa mengawasi, atid siap untuk mencatat. Ya. Dan dia akan dapati semua ucapannya itu di kitabnya. Ya, kemudian kitab fatarol mus
mujrimina musfiqina mimma fih. Kemudian kau akan melihat orang-orang mujrim, pelaku dosa besar, mereka akan ketakutan dengan apa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Melihat kitab, sampai mereka berkata, kitab apa ini? La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali mencatatnya. Wajadu ma'amilu hadiro. Dan mereka mendapati apa yang pernah mereka lakukan itu hadir. Ada dalam catatan tersebut. Gak ada yang luput. Bahkan mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, tobat nasuha, menyesal, kemudian berazam tidak mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan tersebut, dan kewajiban dia selanjutnya adalah bagaimana dia memuji-muji orang yang dia celak di hadapan orang tadi Hmm. di majelis-majelis yang pernah dia mencela. Hmm. Itu kewajiban yang lain. Meskipun dia nggak tahu apakah nanti di akhirat dia akan diampuni, dimaafkan oleh orang tersebut atau tidak. Hmm. Makanya sama sekali bukan solusi, justru malah ini mudorot. Ya harus mempertanggungjawabkan. Dan belum tentu ada jaminan bahwa orang yang dicela tersebut dan nanti akan diberitahu kepada mereka. Belum tentu mereka akan memaafkan. Maka di antara caranya apa? Kita puji-puji orang tersebut di hadapan di majelis-majelis yang dulu kita pernah menghinakan ya kehormatannya. Semoga kebaikan ini bisa menambal apa yang akan mereka tuntut kepada kita. Hmm. Tapi ingat, tidak ada jaminan kalau mereka akan memaafkan. Karena di sana masing-masing bagaimana mereka itu untuk selamat. Hmm. Hati-hati. Itu di antara kenapa sampai dua surat ini, Al-Humazah dan Al-Mutaffifin, ini terkait dengan muamal dengan manusia. Allah sampai ancaman dengan wailun. Hati-hati. Kalau Allah Ta'ala maha pemaaf, tapi manusia sulit untuk kemudian memaafkan. Ya, mungkin itu ya. Masya Allah. Ya, apalagi Ustaz, dampaknya luas ya. Misalkan seperti eh, saat reformasi 98 gitu saja, yang qadarullah pemimpinnya sudah wafat gitu. Iya, Sementara untuk bertaawun meminta penghalalannya kan sudah tidak ada lagi kesempatan. betul. Namun saja kalau Ustaz Makanya untuk ini apa jawabannya Ustaz. ya, hati-hati. Makanya sekarang prinsipnya bukan kumaha engke, Hmm. tapi engke kumaha Hmm. hisab. Sebelum kita berbuat apapun, pikir yang jauh, yang matang. Siksu nama dibeuweung diutahkeun. Itu betul. Jangan sampai nanti ketika ditanya kita tidak menyiapkan jawabannya. Kita akan menyesal. Ya, ini itu ya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jangan Ustaz untuk nasihat dan Sudah ya. jawabannya. Ini ada dua Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. nah, Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga. Amin. Dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, jika kebaikan yang sifatnya uraf, itu juga mendapatkan kebaikan. Itu juga mendapatkan kebaikan. Mungkin maksudnya mendapatkan pahala Ustaz ya. ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, jika kebaikan yang sifatnya uraf itu juga mendapatkan kebaikan, mungkin maksudnya mendapatkan pahala itu yang sifatnya uraf. Hmm, hmm. Ya, itu tadi ya. Ya, tentunya kebaikan itu bertingkat-tingkat. Dan semua itu bersumber dari amalan hati. Nah, adapun anggota badan itu mungkin sama ya perbuatannya, tapi itu eh, apa yang menentukannya adalah apa yang ada di dalam hatinya. Seperti ada orang yang berinfak karena ikhlas, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ada orang yang berinfak tapi kemudian itu karena ria misalkan, maka dia tertolak dan bahkan dia berdosa karena telah memalingkan yang harus untuk Allah untuk kepada selain Allah. Perbuatannya sama, tapi yang menentukan itu diterima atau tidak apa yang ada di dalam hatinya, amalan hatinya. Dan itu di dalam seluruh amalan seperti itu. Contoh saja di dalam meminta ya.
isti'anah itu adalah i'timadul qalb ala Allah, ya, menggantungkan atau bergantung, ya, kepada Allah, ya, menggantungkan hati kepada Allah Ta'ala. Kemudian ma'a eh, apa menggantungkan hati kepada Allah Ta'ala. Kemudian ma'afilil asbab atau ma'ahadil asbab, dengan menempuh sebab. Kemudian ditambahkan lagi wasiqatu bihi, dan percaya kepada Allah Ta'ala fitahsili dzalik, untuk mendapatkan hal tersebut, untuk dibantu akan hal tersebut. Nah, sikoh inilah yang itimannya itu dia full atau tidak. Kemudian dari sikohnya, dia percaya atau tidak. Dan seseorang semakin mengenal Allah Ta'ala, pasti dia semakin percaya. Maka ini menentukan kualitas dari isti'anahnya tersebut. Isti'adah, istighosahnya itu di situ. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia percaya dengan kekayaannya, dengan kemurahannya, maha kuasanya dia. Maka itu doanya sama, permintaan isti'anahnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Ya, jadi amalan zahir itu ya seperti sholat saja, sama-sama gerakannya, waktunya sama, capeknya sama, tapi yang menentukannya ada orang yang pahalanya antara langit dan bumi. Apa yang menentukan? Apa yang dalam hatinya? Ya, apa yang dia tadaburi dari sholat tersebut. Makanya kata Ibnu Abbas, laisalah kamin sholatika illa ma aqalta minha. Tidak ada bagianmu dari sholatmu kecuali sekadar apa yang engkau eh, pahami, apa yang engkau bisa renungkan di dalam sholatmu. Ya, jadi amalan zahir itu ya bisa sama, tapi yang menentukannya itu adalah apa yang di dalam hati. Termasuk tadi, ada saja perkara yang biasa saja, ya Allah tentu tidak akan menyanyiakannya. Cuma nanti pahalanya jelas Bertingkat. berbeda. Kalau kemudian dia mengilmuinya dan dia menghadirkan di sana amalan-amalan hati yang lain berupa keikhlasan, berharap atas pahalanya, ihtisab, ya, yang bersumber dari iman dan tujuannya adalah pahala, ya, imanan wahtisaban. Nah, itu jelas beda, ya, itu beda. Nah, Nah, Masya Allah. Jawab Ustaz. sekalian. Nah, Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. ya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seseorang yang awalnya hartanya kekurangan, namun dia senantiasa berada dalam kebaikan. Kemudian, di waktu kemudian dia mengumpul-ngumpulkan harta dan disibukkan dengan dunia dan lupa dengan menuntut ilmu. Apakah sangat mungkin baginya menjadi orang yang mudah mencela atau menggibah orang lain? Barakallahu fiik. nah, ya itu di antara sebab, di antara sifatnya. Ketika dia mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitungnya untuk berbangga, dan dia bakhil dengannya, justru ya diantaranya dengan alasan-alasan untuk masa depan dan lain sebagainya, sehingga apa yang harusnya dikeluarkan dari zakat dia tidak keluarkan, ketika ada orang yang membutuhkan dia tidak mau berinfak, ya, itu bisa menjadi sebab, ya, seseorang kemudian terjatuh kepada sifat tadi, ya, dia akan menganggap remeh, ya, orang lain, dan orang seperti itu tentu timbangannya adalah kemuliaan itu dengan harta. Kalau orang itu kaya, maka dia anggap mulia dan akan dihargai. Tapi orang miskin yang lemah, ya dia tidak akan menghargainya. Sehingga sangat mungkin kemudian dia, ya, terjatuh ke dalamnya. Baik dia menghinakan kehormatannya dengan perbuatan, dengan isyarah, atau dengan ucapan. Ya, karena dia orang miskin, orang lemah, dia berani bahkan sampai mencelanya di hadapannya. Itu sangat mungkin. Makanya ya itu tadi, ya. Jadi kita harus apa, siapkan ilmu. Karena ilmu untuk disebut oleh para ulama, termasuk saya Khalid As-Sabit dalam Amal Qulub, dia mengatakan bahwa ilmu untuk amalan anggota badan itu seperti
amalan hati untuk anggota badan. Hmm. Jadi ruhnya itu ilmu. Ilmu itu ruhnya. Sebagaimana amalan hati seperti ikhlas, tawakal dan sebagainya itu menjadi ruh bagi amalan anggota badan. Begitu juga ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu itu ruh dari dari amalan-amalan kita. Bagaimana kan baik amalan kita tanpa ilmu, maka semakin giat menuntut ilmu. Kemudian juga ya jangan terlalu sibuk untuk hanya untuk dunia saja. Ya, jangan sampai kemudian melalaikan kewajiban yang terbesar yaitu menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu agar supaya kita pun selamat ya benar di dalam mencarinya dan juga dalam menggunakannya. Ya, dan orang yang tadi juga ya sebagai apa sebutan para ulama di antaranya penafsiran dia mengumpulkan dan menghitung-hitung artinya dan dia berbangga itu orang seperti itu biasanya tidak peduli apakah itu halal atau haram. Hmm. Ya, saking cintanya dia dengan harta, saking dia berbangganya dengan harta. Ya, dan dianggap bahwa bakhil tersebut baik untuknya. Padahal tidak, kebakhilan tersebut justru memperpendek umurnya. Hilang keberkahan darinya. Yang harusnya waktu pendek ini dia isi dengan kebaikan-kebaikan sehingga berkah. Itulah kehidupan dia yang sesungguhnya. Ya, mungkin itu ya. Ya, Ustaz. Masya Allah. Jadi Sekali, Ustaz. potensi potensi ke sana ada ya, potensi ke Potensi sana kita ada. ada. Maka hati-hati ya. Hmm. Ya, Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. ya, Terkait dengan huruf dengan adat kebiasaan, Ustaz. Terus ya, terusus di ya di di tengah-tengah kita. Seringkali kita mengedepankan sopan santun, tetapi melupakan kejujuran, Ustaz. Contoh kasusnya begini, ketika kita bertamu, eh, tuan rumahnya yang sangat baik, kemudian bahasa Sundanya, ayo cep tuang heula, nah gitu. Kemudian kita hmm, menjawab dengan santun, hatur nuhun ibu, atos tuang, nah gitu. Padahal dia belum makan, tapi demi sebuah tidak menyakiti tuan rumah, kita menjadi berdusta, Ustaz. Nah, itu kan itu bermudah-mudahan dalam dusta, kan gitu, Ustaz. Tetapi betul, betul. dia mengedepankan dengan ini bentuk kesopanan, katanya begitu. Nah, fenomena kayak gini gimana, Ustaz? Untuk Ya seperti tidak menyakiti ya, tetapi dusta juga tidak ada gitu. ya itu biasanya memang Sunda masuk basa-basinya. Ya, Betul, Ustaz. karena malu ya dan sebagainya. Padahal ya sebetulnya kalau misalkan ditawari ya dan kemudian kita melihat kayaknya kalau kita terima itu dia akan senang Mm-mm. karena ada eh, tipe-tipe orang yang justru kalau nggak diterima itu dia merasa sedih, merasa tidak tidak apa tidak diterima lah, Mm. kemudian tidak dianggap sebagai saudara seperti orang Arab sukanya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlannya kamu saudara kami gitu dan urusannya itu mudah bagi kami. Justru kalau kita eh, ketika ditawari kemudian kita makan dan kita habiskan itu dia senang Mm. seperti itu. Ya, karena pernah juga datang ke orang Arab itu ditawarin ini. Ya tadi anak enggan gitu malu. Ternyata dia tuh nggak suka. Jadi dianggap ada jarak itu tidak tidak akrab gitu. Mm. Kok bagusnya kalau misalkan ini ya nggak apa-apa cicipi saja dan itu membuat mereka senang. Ya kalau seandainya kita menolak dengan lafaz yang lain, Mm. misalkan eh, atau nuhun ya, ya misalkan kita belum makan tapi ya misalkan eh, seandainya menolak itu misalkan ya, atau nuhun ya kata-kata yang tidak harus ada dusta ya. Nah, Ustaz. Hmm. Atau nuhun karena kasayanana saya biasa kesanes waktos ira deui Ya. mah. Ya. atau atau misalkan apa ya lapan yang
yang tidak menyinggungnya gitu, daripada harus kemudian kita berdusta, Betul. karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk berdosa kecuali kalau misalkan ikroh ya, kalau ketika akan dibunuh misalkan, Hmm. itu satu yang terpaksa, atau dengan tauriah ya, menggunakan lapad yang memiliki banyak makna ya, seperti Nabi Ibrahim ya, ketika diajak ke kota, kata beliau, ini sakim, sukunya aku sakit, dan saya sakit itu bisa dua maknanya, saya sakit secara fisik atau sakit secara Hati. hati. Padahal yang beliau maksud sakit secara hati, sakit hati melihat kalian menyembah berhala, itu kan, Hmm. itu tauriah. Tahu dia. Ya intinya ya jangan bermudah-mudah untuk berdusta ya. Cari si level-level yang lebih baik. Dan Nah. memang itu ya di antara kebaikan juga ya, ya kita membuat yang tuan rumah itu merasa senang, dia sudah siapin, apalagi sudah masak gitu kan. Hmm. Sudah disiapin, sudah masak untuk tamu, tiba-tiba kemudian, namanya tas tuang, aduh kan, Hmm. ya usaha dia untuk menyambut tamunya, dan dia pun ingin dapat kebaikan juga dari situ kan. Hmm. Wallahu bisa. Nah, Masya Allah. Nampaknya pertanyaan dicukupkan Ustaz. Jazakallah khair alhamdulillah. untuk Bisa jawaban dan kalian. pertanyaannya. Di Ya, ujung majelis ini Ustaz masih ada kurang lebih 2-3 menit lagi. Barangkali ada hal yang harus kami lebih tekankan lagi Ustaz dari faedah majelis kali ini. ya, di antaranya ya, ini ancaman yang keras ya, Hmm. bagi kita untuk merendahkan, menjatuhkan kehormatan seseorang. Ya, baik dengan isyarat, perbuatan, maupun juga dengan ucapan, baik itu berupa ghibah, namimah. Kalau namimah itu mengadu domba aja, naklu kalam min ahadin ilal akhor lil fasad. Itu menukil ucapan dari satu orang kepada yang lain dengan niat untuk merusak, untuk mengadu domba. Kata si Fulan, eh, kamu begini-begini. Nah, kata si Fulan, kan sampaikan kan lain, kata si Fulan, kamu begini-begini. Terkadang dia menambahkan, terkadang dia mengurangi. Ini buruk sekali ya. Ya, atau mungkin eh, gibah, namimah itu masuk kepada hal ini. Atau mungkin mencela di hadapan orangnya langsung, itu lebih buruk lagi, lebih menyakitkan lagi. Maka ini mengajar kepada kita untuk menghargai saudara kita. Dan ini bentuk keimanan ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Dan dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk diri sendiri. Kalau dia benci untuk digibahi, untuk dicela di hadapannya, maka jangan dia lakukan kepada saudaranya. Ya, makanya Allah sampai memberikan ancaman yang begitu mengerikan ya. Dari awal sudah diancam dengan wailun, kemudian Allah akan ancam untuk masukkan ke dalam khutomah yang mengerikan, yang sampai saking panasnya si apinya itu tembus sampai ke hati. Dan itu balasan yang setimpal bagi mereka yang suka mencela itu. Karena ucapannya itu seringkali cek sunama pondok nyogok panjang nyugak, gak enak ke hatinya itu. Ya, maka ini pelajaran berharga bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Dan hendaknya kita takut dengan ancaman-ancaman yang Allah ancamkan yang begitu mengerikan ya. Ya, dan juga dengan kita menjauhi hal seperti ini justru akan mendatangkan persatuan, perdamaian. So, kalau kita tidak menjaganya ini perkara-perkara bisa menjadikan perseteruan, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya, maka hendaknya kita mengambil pelajarannya dari surat ini. Ya, dan surat ini betul-betul menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan adab-adab yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak mentaatinya dengan adab yang mengerikan. Ya, dan kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, dan jangan pernah
apa, jangan pernah, ya seperti tadi pertanyaan tadi, jangan pernah menganggap sesuatu yang tersebar di masyarakat itu sebagai sesuatu yang biasa. Mm-mm. Ketika kita tahu ilmu bahwa itu adalah suatu keburukan dan mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala, maka kita ya, upayakan yang minimal untuk diri sendiri dan keluarga mengingatkan dari bahaya tersebut. Karena kalau semakin tersebar, semakin biasa dilakukan, orang itu sudah biasa saja, dianggap bukan suatu dosa, bukan sebuah kesalahan, bahkan dianggap sebagai sebuah kewajaran, bahkan dianggap sebagai menjadi sebuah kebaikan. Ini jelas ini akan menjadi bencana ya, ini akan menjadi bencana. Kalau Tuhan bisa, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, kita tutup saja dengan kafatul majelis ya. Namun, Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Cukup bahaya. Juga Waalaikumsalam kepada warahmatullahi juga kepada partisipan jazakumullah khairan. Allah barik fikum. Alhamdulillah.